Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang spesifikasi kebutuhan perangkat lunak Coffee Beans Market. Kami beranggotakan Bagus Syamsu dengan nomor induk mahasiswa 2003164, ada Derby Rusi dengan nomor induk 2009740, ada Odela Raja dengan nomor induk mahasiswa 2007509. Dokumen ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada deskripsi umum perangkat lunak, dan yang ketiga deskripsi rinci kebutuhan. Dokumen ini berisi spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau software requirement specification untuk Coffee Beans Market. Tujuan dokumen ini dibuat untuk spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Dokumen ini digunakan oleh pengembang perangkat lunak sebagai acuan teknis pengembangan perangkat lunak pada tahap selanjutnya. Ada juga lingkup masalah. Yang dibahas adalah CBM adalah perangkat lunak untuk pemasaran kopi dari gudang-gudang kopi atau langsung dari petani atau sales yang digunakan oleh perusahaan untuk mempermudah kegiatan jual beli kopi. Program ini dirancang dalam bahasa pemrograman Java. Dalam pemrograman meliputi konektivitas, internet, dan sistem informasi distribusi yang berakar dan diolah oleh server pusat. Definisi akronim dan singkatan. Yang pertama ada SKPL atau spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, CBM atau Coffee Beans Market, IEEE, Institute of Electrical and Electronic Engineer, ISO atau International Organization for Standardization, ada IAC, International Electronical Commission. Ada juga Android, yaitu sistem operasi berbasis Linux yang dirancang untuk perangkat bergerak layar sentuh seperti telepon pintar dan komputer tablet. Juga ada Java. Java atau set perangkat lunak komputer dan spesifikasi yang dikembangkan oleh Sun Microsystem yang kemudian diakuisisi oleh Oracle Corporation yang menyediakan sistem untuk mengembangkan aplikasi perangkat lunak dan menerapkan hal itu dalam sebuah cross-platform lingkungan komputasi. Referensi yang digunakan ada ISO, IEC, IEEE 29148 tahun 2011 tentang System and Software Engineering Life Cycle Process Requirement Engineering dan System and Software Requirement Specification SRS Template version A.3a Oktober 2013. Deskripsi umum dokumen. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi tujuan, lingkup masalah, definisi, akronim dan singkatan, dan deskripsi umum dokumen. Yang kedua ada definisi umum perangkat lunak yang berisi deskripsi umum sistem, fungsi produk, karakteristik pengguna, batasan dan lingkup operasi. Yang ketiga ada deskripsi rinci kebutuhan yang berisi kebutuhan antarmuka eksternal, kebutuhan fungsional, data requirement, kebutuhan non-fungsional, batasan perancangan, traceability, dan ringkasan kebutuhan. Kemudian masuk ke deskripsi umum perangkat lunak. CBM adalah perangkat lunak untuk pemasaran kopi dari sales yang digunakan oleh perusahaan untuk mempermudah jual beli kopi. Pengoperasian jual beli kopi dikembangkan dengan metode pemrograman prosedural. CBM akan menyimpan semua data yang diinputkan oleh sales sebagai demand yang akan masuk ke dalam database pusat dan siap untuk diproses oleh server sebagai operator pada perangkat lunak, kemudian akan menampilkan data yang telah diinputkan agar dapat dilihat oleh calon customer. Perangkat lunak ini dapat menjalankan proses pencarian gudang-gudang kopi yang sudah terdaftar, petani kopi yang sudah terdaftar, roaster kopi yang sudah terdaftar, serta setiap sales yang terdaftar tertera lokasi offline penjualan jika sales menginputkan data secara lengkap. Perangkat lunak ini dapat dijalankan pada lingkup sistem operasi Google, Android ICS sampai Pi. Selanjutnya, subsystem relationship atau hubungan subsistem. Pada aplikasi CBM terdapat dua role pengguna, yaitu sebagai sales dan customer. Yang pertama, dengan role pengguna sebagai sales, aplikasi CBM akan menampilkan menu produk, menu pemesanan, profil, manajemen produk.
Kemudian, dengan role pengguna sebagai customer, aplikasi CBM dapat menampilkan menu produk, wishlist, profil, dan transaksi. Fungsi produk merupakan fungsi-fungsi yang terdapat pada aplikasi CBM. Yang pertama, dengan kode SKPL, strip CBM, strip 001 merupakan fitur login untuk user dapat melakukan login dengan memasukkan identitas akun berupa email atau username dan password. Kemudian, SKPL, strip CBM, strip 002 dengan fitur sign up itu untuk user dapat melakukan pendaftaran akun untuk memasuki aplikasi dengan memilih role sebagai calon customer atau sebagai calon sales. Kemudian SKPL, strip CBM, strip 003 fitur verifikasi akun untuk sistem melakukan verifikasi apakah akun yang didaftarkan atau dimasukkan sudah terdaftar. Kemudian SKPL, strip CBM, strip 004 dengan fitur tampilan menu customer, yaitu menampilkan produk rekomendasi pembelian yang sudah ada pada tampilan customer. Kemudian SKPL, strip CBM, strip 005 merupakan tampilan menu sales, menampilkan profil sales, produk yang diinputkan, diagram penjualan, dan diagram visit. Kemudian SKPL, strip CBM, strip 006 merupakan fitur mengubah data profil. Di sini customer dan sales dapat mengubah data ataupun menambahkan profil yang sudah didaftarkan. Selanjutnya, SKPL, strip CBM, strip 007 merupakan fitur menambahkan produk. Di sini sales dapat menginputkan produk baru untuk ditampilkan dalam aplikasi, menambahkan dan mengkategorikan data-data yang dibutuhkan sesuai dengan produk. Kemudian SKPL, strip CBM, strip 008 merupakan fitur untuk mengubah data produk. Di sini sales dapat mengubah data produk yang sudah diinputkan atau menghapus produk yang sudah diinputkan. Kemudian SKPL, strip CBM, strip 009 merupakan out of stock message. Di sini sales akan menerima notifikasi ketika stok yang disediakan habis. Dan SKPL, strip CBM, strip 010 merupakan fitur notifikasi pemesanan. Di sini sales akan menerima notifikasi ketika ada pemesanan produk yang masuk dan menampilkan data pemesanan yang dipesan oleh customer. Kemudian SKPL, strip CBM, strip 011 merupakan fitur pencarian produk dan sales. Untuk user dapat melakukan pencarian yang sesuai dengan keinginan dan menampilkan produk atau sales yang memiliki data sesuai dan mirip. Kemudian SKPL, strip CBM, strip 012 merupakan fitur menambahkan wishlist. Di sini customer dapat menambahkan produk yang dicari atau dilihat dalam wishlist. Selanjutnya, SKPL, strip CBM, strip 013 merupakan fitur untuk melakukan pemesanan. Di sini customer dapat melakukan pemesanan dalam pilihan produk atau melakukan pemesanan beberapa produk yang ada dalam wishlist. Kemudian SKPL, strip CBM, strip 014 merupakan tampilan produk. Jadi customer dapat melihat deskripsi produk sesuai dengan data yang ada dari sales dan melihat ketersediaan, rating, dan komen dari customer yang sudah melakukan pemesanan. Kemudian SKPL, strip CBM, strip 015 merupakan fitur tampilan sales. Sini customer dapat melihat profil yang terdiri dari bio, rating, dan tagline di sales dan produk-produk yang disediakan. Kemudian SKPL, strip CBM, strip 016 merupakan fitur pembayar. Di sini customer memeriksa pemesanan dan jika sudah sesuai, customer dapat memilih metode pembayaran dan metode pengiriman yang diinginkan. SKPL, strip CBM, strip 017 merupakan faktur. Di sini customer menerima notifikasi untuk penerimaan faktur atas produk yang telah dipesan. Kemudian SKPL, strip CBM, strip 018 merupakan fitur chat. Untuk customer dan sales dapat berkomunikasi melalui chat pada aplikasi CBM. Selanjutnya, karakteristik pengguna.
Pengguna pada aplikasi CPM ini terdiri dari dua role pengguna, yaitu sebagai sales dan customer. Pertama, sebagai sales melakukan sign up atau login, kemudian sales dapat menambahkan produk yang akan ditawarkan, kemudian sales dapat mencari produk serupa. Dan ketika ada pemesanan atau stok barang yang habis, sales akan menerima notifikasi. Di sini ada kode untuk fitur aplikasi CBM, yaitu SKPL strip CBM strip kode nomor 001, 002, 003, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 018. Kemudian sebagai customer melakukan sign up atau login, kemudian mencari produk yang sesuai dengan keinginan customer dan tersedia. Kemudian memesan produk yang tersedia dan melakukan transaksi. Dan customer akan menerima faktur. Di sini ada kode untuk fitur pada aplikasi CBM, yaitu SKPL strip CBM strip kode nomor 001, 002, 003, dan 004, kemudian 006, 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, dan 018. Kemudian ada batasan-batasan pada produk aplikasi. Kami buat batasan yang terkait pemakaian perangkat lunak ini sebagai sales atau customer. Yang pertama, perangkat lunak harus terhubung dengan internet. Yang kedua, sales hanya dapat melihat, menerima, dan menambahkan produk yang akan dijual. Yang ketiga, sales dapat melakukan pencarian produk tetapi tidak dapat melakukan transaksi dan pemesanan. Yang keempat, customer hanya dapat melihat dan membeli produk yang tersedia dalam perangkat lunak. Yang kelima, akun yang terdaftar hanya dapat menjalankan satu role. Yang keenam, perangkat lunak hanya dapat diakses oleh platform Android yang memadai. Yang ketujuh, perangkat lunak hanya dapat dibuka oleh akun yang telah terdaftar. Selanjutnya, lingkup operasi. Perangkat lunak pada sisi server yang dibutuhkan oleh aplikasi CBM adalah dengan sistem operasi Android 5.0 dengan strip language, yaitu JavaScript. Deskripsi rinci kebutuhan. Pertama, kebutuhan antarmuka eksternal, yaitu antarmuka pengguna, sales dan customer sebagai user dapat mengoperasikan aplikasi CBM dengan bantuan menggunakan smartphone. Kedua, antarmuka sistem. Aplikasi CBM dapat diakses dengan menggunakan internet dan OS minimal Android 5.0. Dan antarmuka perangkat keras. Perangkat keras yang dibutuhkan untuk mengakses perangkat lunak tersebut adalah handphone yang memiliki sistem operasi Android dengan versi tertentu. Kemudian antarmuka komunikasi. Untuk perangkat lunak ini tidak dibutuhkan antarmuka komunikasi. Ada kebutuhan fungsional. Yang pertama kami gambarkan dengan diagram konteks atau DFD level 0. Di sini ada hubungan antara aplikasi CBM dengan customer dan sales. Yang pertama, sales dapat mengirimkan data invoice, chat, dan data produk pada aplikasi CBM. Kemudian sales menerima laporan order, chat dari aplikasi CBM. Kemudian sebagai customer menerima laporan data invoice, chat, dan informasi data barang dan sales. Kemudian customer mengirimkan data order, pencarian, add wishlist, chat pada aplikasi CBM. Di DFD level 1 ini terdapat proses pendaftaran untuk membuat akun. Membuat akun ini bisa dilakukan oleh sales maupun customer. Mengisi form pendaftaran oleh sales atau customer.
Setelah selesai, data akun akan dikembalikan kepada proses pendaftaran, akan diterima oleh proses pendaftaran. Lalu ada proses order. Customer melakukan pencarian produk dan sales, input orderan, add wishlist, dan chat sales. Lalu sales menginput data produk dan data pemesanan, lalu melakukan chatting dengan customer dan mengembalikan ke proses order. Lalu customer menerima laporan data barang dan sales. Lalu ada yang terakhir, proses transaksi. Customer melakukan pembayaran dan proses transaksi mengembalikan bukti pembayaran. Lalu sales menerima faktur pembelian dari proses transaksi tersebut. Baik, selanjutnya masih di bagian kebutuhan fungsional DFD level 2, proses 2. Di sini terdapat 3 proses, yaitu proses chat, proses order, dan proses pencarian. Lalu ada 2 entitas eksternal, yaitu sales dan customer. Kemudian ada 3 data store, yaitu database produk, database sales, dan database wishlist. Dan sisanya ada beberapa aliran data. Nah, ada proses chat, yaitu chat from customer for sales, lalu sales menjawab chat si customer melalui proses chat. Dan begitupun chat from sales for customer, lalu customer membalas chat sales melalui proses chat. Dan ada proses pencarian. Database produk melakukan pencarian data produk dan database produk mengembalikan hasil pencariannya kepada proses pencarian dan melakukan search data sales dan database sales mengembalikan hasil pencariannya kepada proses pencarian. Lalu ada customer melakukan input kata kunci dan mengembalikan hasil pencariannya melalui proses pencarian. Dan yang terakhir yaitu proses order, di mana customer melakukan add order produk dan menjadi wishlist. Wishlist tersebut kembali kepada proses order dan proses order mengirim kepada sales data orderannya dan sales menginput data produk ke database produk. Selanjutnya ada juga kebutuhan non-fungsionalnya, itu data store dengan kode SKPL CBM 019, parameternya availability, requirement-nya 24 jam 7 hari. Dengan kode SKPL CBM 020, reliability tidak pernah gagal. SKPL CBM 021, portability mudah dijalankan pada lingkungan Android. Data store dengan kode SKPL CBM 022, parameternya usability mudah dijalankan oleh pengguna karena didesain untuk mempermudah pengguna. Data store dengan kode SKPL CBM 023, parameternya response time dan requirement-nya kosong. Lalu ada traceability, itu data store-nya data customer yang bersifat dinamis, data sales bersifat dinamis, data produk bersifat dinamis, transaksi bersifat statis, jenis produk bersifat dinamis, harga produk bersifat dinamis, wishlist produk bersifat dinamis, produk yang dipesan bersifat dinamis, dan data akun bersifat dinamis. Kemudian batasan rancangannya, CopyBeans Market hanya dapat dijalankan pada sistem operasi Android 5.0 ke atas atau Android versi Lollipop.
Modifikasi informasi data produk hanya dapat dilakukan oleh pengguna berrole sales. Proses by produk hanya dapat dilakukan oleh pengguna berrole customer. Ringkasan kebutuhannya ada ringkasan kebutuhan fungsional. Dengan kode SKPL CBM001 menampilkan proses login untuk mengakses aplikasi CBM dengan memasukkan identitas akun berupa email atau username dan password. Jika belum mempunyai akun, terdapat fungsi sign up untuk melakukan pendaftaran akun untuk memasuki aplikasi dengan memilih role sebagai calon customer atau sebagai calon sales. Dengan kode SKPL CBM002 menampilkan proses pendaftaran akun untuk dapat mengakses aplikasi CBM dengan memilih role sebagai calon customer atau sebagai calon sales. Kode SKPL CBM003 menampilkan verifikasi apakah akun terdaftar atau tidak. Jika terdaftar, maka akan langsung menuju tampilan utama aplikasi CBM. SKPL CBM004 menampilkan produk rekomendasi pembelian yang sudah ada pada tampilan customer. SKPL CBM005 menampilkan profil sales, produk yang diinputkan, diagram penjualan, dan diagram visit. Kode SKPL CBM006 menampilkan data profil customer ataupun sales yang juga dapat ditambah dan dirubah. SKPL CBM007, sales dapat menginputkan produk baru untuk ditampilkan dalam aplikasi, menambahkan dan mengkategorikan data-data yang dibutuhkan sesuai dengan produk. SKPL CBM008, sales dapat mengubah data produk yang sudah diinputkan atau menghapus produk yang sudah diinputkan. SKPL CBM009, sales akan menerima notifikasi ketika stok yang disediakan habis. SKPL CBM010, sales akan menerima notifikasi ketika ada pesanan masuk dan menampilkan data pemesanan yang dipesan oleh customer. SKPL CBM011, user dapat melakukan pencarian yang sesuai keinginan dan menampilkan produk atau sales yang memiliki data sesuai dan mirip. SKPL CBM012, customer dapat menambahkan produk yang dicari atau dilihat ke dalam wishlist. SKPL CBM013, customer dapat melakukan pemesanan dalam pilihan produk atau melakukan pemesanan beberapa produk yang ada dalam wishlist. SKPL CBM014, customer dapat melihat deskripsi produk sesuai dengan data yang ada di sales dan melihat ketersediaan, rating, dan komen dari customer yang sudah melakukan pemesanan. SKPL CBM015, customer dapat melihat profil, itu yang berupa bio, rating, dan tagline, sales, dan produk-produk yang disediakan. SKPL CBM016, customer memeriksa pemesanan dan jika sudah sesuai customer dapat memilih metode pembayaran dan metode pengiriman yang diinginkan. SKPL CBM017, customer menerima notifikasi untuk penerimaan faktur atas produk yang dipesan. SKPL CBM018, customer dan sales dapat berkomunikasi melalui chat. SKPL CBM019, tersedia 24 jam sehari, 7 hari seminggu. SKPL CBM020 tidak pernah gagal dalam menampilkan data, menginput data, mencari data, dan mengubah data akun maupun profil. SKPL CBM021, kemudahan dalam instalasi pada Android dan pemakaian pada sistem operasi Android yang sesuai. SKPL CBM022, kemudahan dalam menggunakan aplikasi karena desain aplikasi dan jalannya aplikasi yang tidak begitu sulit. Dan yang terakhir ada SKPL CBM023 yaitu kosong. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kesalahan teknis, kesalahan tingkah laku atau kesalahan lainnya. Mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.